Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi kelas 8 yang berbahagia. Pada hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh, materi pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk hari ini kita akan bahas mengenai kaidah kebahasaan teks ulasan. Apa saja yang digunakan dalam teks ulasan? Kebahasaannya yang pertama adalah menggunakan konjungsi penerang. Konjungsi penerang ini fungsinya adalah untuk menjelaskan atau menerangkan suatu kejadian di dalam kalimat. Itu fungsinya. Kemudian konjungsi penerang, kata-kata yang digunakan diantaranya adalah kata bahwa, yakni, yaitu. Itu adalah kata konjungsi penerang. Contoh misalkan dalam kalimat, buku ini memiliki isi yang tidak biasa, yakni tentang horor. Nah, di sini ada kata yakni, itu menunjukkan konjungsi penerang, yaitu menerangkan buku, ya. Buku di mana isinya itu yakni tentang horor. Nah, ini kebahasaan yang pertama dalam teks ulasan, yaitu menggunakan konjungsi penerang. Kebahasaan yang kedua yang digunakan dalam teks ulasan, yaitu menggunakan konjungsi temporal. Apa itu konjungsi temporal? Yaitu konjungsi yang menerangkan hubungan waktu, ya, tempo atau waktu, dan peristiwa yang berbeda. Nah, ini yang dimaksud dengan konjungsi temporal, ya, yaitu menerangkan hubungan waktu dan peristiwa yang berbeda. Nah, ini fungsinya yaitu untuk menjabarkan secara kronologis pada suatu keadaan. Ya, secara kronologis di sini artinya peristiwa yang berdasarkan urutan waktu. Kemudian kata yang digunakan atau konjungsi temporal itu menggunakan kata sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Ini adalah kata yang digunakan dalam konjungsi temporal. Kemudian contoh kalimatnya, misalkan di sini menggunakan kata semenjak, ya. Semenjak aku sakit, teman-temanku selalu menjengukku di rumah sakit. Nah, ini adalah contoh konjungsi temporal, ya. Itu hubungan urutan waktu dengan peristiwa. Semenjak, berarti ini menunjukkan hubungan waktu dengan peristiwa, ya. Peristiwanya misalkan di sini adalah sakit, ya. Kemudian waktu sakit, gitu ya. Kemudian peristiwanya adalah dijenguk oleh teman-temannya di rumah sakit. Kemudian yang ketiga adalah konjungsi penyebab. Konjungsi penyebab ini menjelaskan apakah suatu peristiwa atau suatu kejadian terjadi karena sebab tertentu. Nah, itu ya. Jadi konjungsi penyebab itu menjelaskan suatu peristiwa atau kejadian. Peristiwa atau kejadian itu terjadi karena ada sebabnya, gitu ya. Kemudian kata yang digunakan adalah kata sebab, kemudian kata karena. Nah, ini menunjukkan konjungsi penyebab. Misalkan contoh dalam kalimat, ayah pergi pagi sekali karena harus mencari uang tambahan
untuk sekolah kakak. Nah, di sini ada kata karena menghubungkan kalimat yang pertama dengan yang kedua. Kalimat pertama, ayah pergi pagi sekali. Kalimat kedua, harus mencari uang tambahan untuk sekolah kakak. Kemudian menggunakan konjungsi karena. Nah, karena ini menunjukkan konjungsi penyebab. Ya. Kemudian berikutnya adalah kalimat saran. Nah, ini kaidah kebahasaan yang digunakan yang keempat dalam teks ulasan, yaitu adanya kalimat saran. Terdapat pada rangkuman teks ulasan dalam strukturnya, ya. Strukturnya itu ada rangkuman. Nah, di sini terdapat kalimat-kalimat saran. Kata yang digunakan adalah diantaranya kata jangan, harus, hendaknya. Nah, ini menunjukkan kalimat tersebut adalah kalimat saran. Misalkan contoh dalam kalimat, film ini benar-benar menghibur. Oleh karena itu, Anda harus menontonnya. Nah, di situ ada kata harus. Ya, berarti ini merupakan kalimat saran. Baik, untuk berikutnya yang kelima, yaitu menggunakan ungkapan perbandingan. Bagaimana ungkapan perbandingan ini adalah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan perbandingan sesuatu. Ya. Jadi menyatakan perbandingan sesuatu. Tuh ya, membandingkan di sini tentunya bisa persamaannya ataupun bisa perbedaannya. Itu untuk membandingkan sesuatu tersebut. Kata yang digunakan dalam ungkapan perbandingan yaitu kata daripada, kemudian demikian halnya, berbeda dengan, seperti halnya. Inilah kata-kata yang digunakan dalam ungkapan perbandingan, ya, dalam teks ulasan. Jadi membandingkan suatu karya dengan karya yang lain, baik itu yang dibandingkannya persamaannya ataupun perbedaannya. Kemudian contoh dalam kalimatnya, misalkan Warkop DKI memang merupakan film komedi yang banyak digemari masyarakat daripada film komedi dari negara tetangga. Nah, di sini menggunakan kata daripada. Nah, ini menunjukkan ungkapan perbandingan. Baik, siswa dan siswi yang berbahagia, saya kira cukup sudah untuk materi kali ini. Dan mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.